Halo guys, hari ini atau kali ini orang mau bahas tentang rumor, atau bukan rumor sih, kayaknya udah pasti sih, tapi gak tahu tapinya kapan, tentang kenaikan gaji untuk para guru di Indonesia gitu, di luar guru yang ngajar ya di sekolah internasional, ya itu gak termasuk ya guru-guru pada umumnya lah ya gitu intinya. Jadi 2 bulan lalu Bapak Abdul Mukti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah berstatement bahwa pada tahun ini, di tahun 2025 ini, para guru akan mendapatkan kenaikan gaji gitu ya, akan mendapatkan kesejahteraan lebih gitu ya, terutama dari gaji gitu. Nah, begitu juga dengan tanggapan atau bukan tanggapan, maksud saya pidato dari Bapak Presiden kita, yaitu Pak Prabowo, yang mana beliau menyebutkan beberapa kategori guru dan beberapa kenaikannya. Tapi orang mau bahas tentang gaji, bukan nominal gaji guru yang ditaikin, tapi guru mana aja sih yang dapat kenaikan tersebut gitu ya. Dan mungkin akan membahas sistem penggajian guru, dari mulai mungkin guru honorer, guru PNS, sama P3K yang orang dapatnya dari teman-teman yang berprofesi di bidang tersebut atau yang menjadi guru gitu ya. Nah, yang pertama, saya benerin dulu kursi. Yang pertama itu tentang gaji guru atau sistem guru untuk kategori PNS. Orang nggak akan banyak nggak akan banyak bicara tentang sistem penggajian PNS karena orang nggak tahu banyak gitu tentang sistem penggajian PNS, yang pastinya kesejahteraannya mungkin lebih terjamin gitu ya. Gaji per bulan mungkin UMR gitu ya, terus ada dana pensiun, atau terus juga ada jaminan kesehatan, dan mungkin gaji-gaji yang lain gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu gaji untuk P3K. Setahu orang, di lingkungan orang terdekat, gaji P3K itu UMR gitu ya, ada tunjangan kesehatan, tapi kalau tidak salah, koreksi kalau orang salah, tidak ada dana pensiun, dan sistemnya juga dia per 5 tahun gitu. Jadi kayak sistem kontrak gitu. Mungkin gak tahu setelah 5 tahun ada tes lagi untuk bahwa dia masih cocok untuk kategori P3K atau tidak gitu. Nah, yang terakhir itu honorer. Honorer tuh gajinya ya dihitung per jam, sebagaimana dia jumlah jumlah jam mengajar dikalikan beberapa gitu. Nah, yang unik di sini adalah orang nggak akan dulu bahas nanti di akhir palingnya yang unik di penggajian atau sistem penggajian untuk guru honorer. Tapi balik lagi ke beritanya, yaitu berita kenaikan gaji guru. Orang nggak tahu pasti gaji guru naiknya berapa atau diketoknya kapan gitu ya. Namun yang pasti kategori-kategori yang naik itu adalah guru ASN atau ya guru ASN, sama non ASN atau honorer gitu. Nah, itu disebutkan oleh Bapak Abdul Mukti selaku menteri dalam bidang tersebut gitu ya. Nah, sedikit profiling tentang Bapak Abdul Mukti gitu ya. Bapak Abdul Mukti orang sebenarnya baru tahu ketika Bapak Prabowo menyusun kabinetnya gitu ya. Ya kita semua tahu Bapak Abdul Mukti ini adalah tokoh Muhammadiyah, yang mana orang sebagai
orang NU gitu ya. Kayaknya kalau disebut orang NU juga saya belum cocok sih, maksudnya saya lebih condong ke NU lah ya gitu, tanpa menjelek-jelekan yang lain. Tapi yang saya kagum dari tokoh beliau ini ya, saya tidak meragukan apa ya, ke bukan ke Muhammadiyah, bahwa saya tidak meragukan bahwa kepemimpinan beliau gitu ya, nggak tahu untuk kedepannya gitu. Tapi intinya saya tidak meragukan karena beliau dari Muhammadiyah, yang mana dari track recordnya itu Muhammadiyah tuh di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur tuh lebih diutamakan gitu ya itu. Jadi saya yakin sih sepertinya untuk kepada Bapak Abdul Muti ini untuk memimpin pendidikan di Indonesia ini gitu ya. Nah, itu sedikit tentang profiling Bapak Abdul Muti selaku menteri. Nah, balik lagi ke gaji yang ya akan dinaikkan untuk para guru dalam beberapa kategori dan berbeda dalam masing-masing kategori. Udah orang bilang di awal bahwa gaji guru ASN dan honorer akan dinaikkan. Nah, yang unik di sini bahwa tidak semua gaji honorer itu dinaikkan. Hanya guru honorer yang telah sertifikasi, atau yang sekarang teman-teman orang menyebut bahwa itu PPG lah ya, PPG gitu, bahwa setelah dia kuliah dan mendapatkan gelar SPD sarjana pendidikan, dia tidak bukan tidak bisa langsung mengajar, tapi untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih dia harus mengikuti PPG agar termasuk dalam kategori yang gajinya akan dinaikkan gitu ya. Nah, untuk kenaikan gajinya itu yang orang dapat infonya nah sorry, gua ralat, itu tuh guru-guru yang langsung di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ada guru yang di bawah Kemenag, yaitu seperti guru madrasah, guru pendidikan agama Islam, guru agama Kristen, pokoknya di bawah yang berdasarkan pelajaran agama lah. Mereka itu di bawah Kemenag, bukan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah gitu. Jadi untuk guru-guru di bawah Kemenag atau ya mengajar mengenai agama itu sepertinya tidak masuk dalam kategori untuk kenaikan gaji gitu ya, karena tidak di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu orang baca dari CNN Indonesia ya, betul, CNN Indonesia sebentar. Dari CNN Indonesia, betul. Yang guru di Kemenag belum, karena belum masuk kuota di 2025. Jadi sebanyak 666.000 guru ini semua yang mengajar di sekolah gitu. Nah, balik lagi ke kategori honorer ini, yaitu tidak semua honorer dapat kenaikan gaji, hanya yang mempunyai sertifikasi dan mendapatkan kenaikan gaji 2 juta dari pemerintah pusat. Oke. Nah, gimana sih caranya guru dapat sertifikasi? Yang orang baca, yang orang cari gitu di Google tuh jadi setelah dia selesai mendapatkan gelar SPD, dia harus kuliah lagi gitu untuk sertifikasi tersebut gitu ya. Nah, yang orang dapat di sini tuh biaya pendaftaran seleksinya tuh 200.000. Nah, untuk biaya pendidikan per semesternya itu 8.500.000. Nah, yang orang dapat info dari teman-teman yang melaksanakan PPG ini,
durasi waktunya itu 1 tahun. Jadi dalam ya 1 tahun itu ada 2 semester kan. Per semesternya tuh ada 8 juta harus mengeluarkan biaya 8.500.000. Tapi ini tuh akan ditanggung pemerintah dengan beasiswa pendidikan gitu ya. Jadi intinya beasiswa ini mengcover untuk biaya semesteran tersebut selama 2 semester yang totalnya 17 juta rupiah. Namun 17 juta rupiah ini ya baik lagi untuk yang mendapatkan beasiswa. Nah, orang nggak tahu apakah seluruh kedepannya, apakah seluruh untuk kedepannya ya, apakah seluruh yang mengikuti sertifikasi ini mendapatkan beasiswa atau tidak gitu. Karena di sini orang baca tuh ada seleksi, berarti ada yang tidak lolos seleksi, bahwa dia harus mengeluarkan uang lebih dari sakunya sendiri, tidak ditanggung sama pemerintah untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Nah, yang jadi lucu sekarang, apakah gimana ya, bukan worth it sih, apakah harus seperti itu mendapatkan sertifikasi, kecuali gini, orang juga kurang tahu sih fungsi sertifikasi ini tuh apa sebenarnya. Apakah untuk apa ya, kayak seperti mungkin koas gitu ya di kedokteran, apakah perlu seperti itu? Nah, orang nggak tahu. Tinggal mungkin nanti kalau teman-teman tahu, kalau marane apalah, bisa komen di bawah gitu ya. Nah, jadi kayaknya terlalu besar deh biaya untuk dikeluarkan hanya untuk sertifikasi dan mengejar kenaikan 2 juta per bulannya untuk itu gitu ya, untuk atau mendapatkan gaji 2 juta per bulan gitu ya. Itu bukan total seluruh ya, karena itu dari pemerintah, beda lagi dari uang jam mengajar dia gitu. Misalkan hitunglah kan kebanyakan gaji honorer itu 250 atau sampai 500.000 per bulan dari jam mengajar, ditambah 2 juta dari pemerintah pusat gitu ya, yang udah punya sertifikasi, ya total 2.500.000 lah gitu. Apakah worth it dengan gaji segitu, dan terus harus melaksanakan sertifikasi dahulu gitu ya. Nah itu. Terus yang kedua yang orang pertanyakan, kenapa perlu sertifikasi untuk gelar yang udah mempunyai gelar SPD gitu. Kecuali misal orang eskom nih, orang mau ngajar, orang harus memenuhi orang boleh mengajar ketika orang punya sertifikasi, karena basically orang bukan sarjana pendidikan gitu. Mungkin ada aspek-aspek tertentu ya yang harus dipunyai oleh seorang guru, yang mana mungkin didapat dari PPG ini gitu, atau dari sertifikasi ini. Tapi menurut orang agak buang-buang waktu atau buang-buang uang sih ketika seseorang yang telah menempuh sarjana pendidikan harus mengikuti sertifikasi ini. Tapi juga orang kan belum tahu fungsi sertifikasinya itu untuk apa gitu. Apakah ada aspek pembelajaran lain, atau ada poin-poin penting lain untuk seorang guru harus mengikuti sertifikasi ini gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada guru yang tidak atau belum sertifikasi, dia ya dapat gajinya itu dari jam mengajar dia gitu ya. Namun gue ralat kalau misalkan nggak dapat sertifikasi itu ya gitu, dihitung jam mengajar. Nah, tapi ada beberapa sekolah yang menerapkan metode penggajian yang berbeda gitu, yang biasa disebut jam mati sama jam hidup. Nah, kalau jam mati itu gini, misal orang mengajar 10 pelajaran dalam 1 minggu,
hitunglah dalam 1 jam pelajaran itu saya digaji 10.000. Nah, maka 10.000 dikali 10 jam pelajaran berarti 100.000. Nah, gaji yang saya dapat per bulan itu 100.000 karena ya pakai metode jam mati. Dihitungnya cuma per minggu itu aja, enggak kan kalau logika dasar dalam penggajian itu misalkan 1 jam pelajaran nih 10.000 dikali per minggunya tuh totalnya tuh 10 jam pelajaran 100.000. Kan dalam 1 bulan ada 4 minggu jadi dikali 4 jadi 400.000. Nah kan logika dasarnya gitu, tapi ya jam mati itu gitu per minggu. Dan kadang-kadang ketika sekolah menerapkan jam mati, dia 1 jam pelajarannya tuh mungkin bisa lebih gede lah gaji atau bayaran dalam 1 jam pelajarannya. Tapi ada juga yang secara normal aja gitu, secara logika dasar aja gitu. Nah orang nggak tahu alasannya kenapa. Nah yang perlu kalian tahu, sebenarnya guru tuh nggak sekecil itu kok gajinya gitu. Tapi apakah apakah sesuai dengan profesi dia? Nah karena gini, guru tuh ketika mendapatkan gaji tidak hanya gaji jam mengajar dia, tapi ada proyek-proyek lain di sekolah dia tempat mengajar. Misal proyek ujian nih, dia menjadi panitia atau pembuat soal gitu. Nah dia tuh dibayar gitu. Jadi total tuh sebenarnya bisa dapat 1 juta sih sebenarnya, kurang lebih gitu ya, kurang lebih itu gaji untuk guru honorer yang tidak dapat sertifikasi gitu. Kenapa orang bahas ini? Karena menurut orang pendidikan tuh hal penting gitu ya, hal penting lah intinya gitu. Dibalik ya ada oknum lah bla 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 gitu ya, tapi pendidikan tuh hal penting. Dan guru tersebut tuh untuk mencetak seseorang atau mencetak generasi baru. Nah generasi baru yang mungkin tujuannya untuk sejahtera gitu si anak muridnya itu. Tapi apakah tega gitu seseorang yang mencoba atau ya ditugaskan untuk mencetak generasi emas malah dibayar tidak sesuai dengan bebannya gitu. Gitu dengan mungkin lah kan orang udah bilang total tuh 1 juta ya, 1 juta lah kurang lebih gitu. Apakah cukup? Bukan cukup, apakah sesuai dengan beban yang dia tanggung gitu, 1 juta. Orang nggak setuju ketika ya ada 250.000. Iya kalau misalkan lu ngitung gaji jam mengajarnya aja gitu, belum dihitung dia jadi panitia lain di kegiatan apapun itu di sekolah dalam 1 bulan atau dalam 1 bulan gitu. Biasanya kalau swasta kan biasanya banyak kegiatan-kegiatan lain lah gitu ya. Jadi mereka dapat dari uang project itu gitu ya. Gitu sih. Sebenarnya banyak sih yang orang mau bahas. Kayaknya untuk video pembahasan pendidikan ini cukup dulu. Paling nanti orang lanjut sih ya. Thank you udah nonton. See you. Silahkan komen kalau misalkan nggak sependapat atau ada info-info terbaru tentang kenaikan gaji tersebut. Oke? Dadah.